Haleluya, umat dimohon berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, renungan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini menurut saya secara pribadi juga tidak mudah. Bapak Ibu sering mungkin bertanya atau ditanya oleh orang, apa itu sebenarnya Tritunggal Maha Kudus? Apakah kita mempunyai 3 Allah? Ataukah kita percaya hanya pada satu Allah? Dan kalau Bapak Ibu berdoa, kira-kira kalau menyebut Bapa itu kepada siapa? Menyebut Yesus itu kepada siapa, dan meminta pertolongan Roh Kudus itu kepada siapa dalam pikiran Bapak Ibu masing-masing. Tidak mudah memang kita memahami misteri Allah dalam ungkapan-ungkapan manusiawi kita. Makanya saya lebih baik mencatat semua di sini supaya bicaranya lebih pas untuk disampaikan, walaupun itu masih tetap tinggal sebuah misteri dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita ditanya tentang Tritunggal, kita selalu dikatakan sudah percaya saja. Karena memang keterbatasan kita memahami logika Allah itu seringkali menjadikan kita pasif terhadap pengertian teologi tertentu yang dipertahankan gereja hingga kini. Namun memang demikian adanya, kita yang terbatas tidak atau bahkan tidak akan pernah mencapai Allah yang terbatas jika Allah sendiri tidak mengungkapkannya kepada kita. Lalu apa sebenarnya yang ingin kita renungkan dalam pesta Tritunggal Maha Kudus ini?
Walau saya sendiri juga merasa sulit untuk menjelaskan dan menjabarkan secara rinci tentang makna Tritunggal, namun saya ingin membagikan apa yang saya pelajari dan makna yang saya renungkan dari ungkapan iman Allah Tritunggal ini. Maka kalau Bapak Ibu mau tutup mata mendalam, silakan saja, karena saya juga akan membicarakan banyak tentang sejarah dari apa yang kita imani saat ini. Jadi tutup mata itu kalau mau tidur saya persilahkan dari sekarang. Pada zaman kuno, sebuah aliran yang membayangkan bahwa ada semacam roh atau nafas ilahi yang menghidupkan alam semesta ini, tetapi mereka menganggap bahwa roh itu terpisah dari Allah. Roh itu ada di tengah-tengah atau menjadi pengantara Allah dan dunia. Jadi roh itu sendiri bukan roh Allah, tetapi roh yang ada di tengah-tengah antara Allah dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Ketika kekristenan kita mulai tumbuh dan pemahaman tentang Allah itu lebih kompleks yang dialami melalui Yesus Kristus, Sabda yang menjadi manusia, orang-orang Kristen mulai menjelaskan fakta-fakta sejarah dari pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Yesus tersebut dan tentang Allah dalam diri Yesus yang akhirnya tercurah melalui Roh Kudus. Lalu dalam perkembangan teologi kita, teologi Kristen, mengambil satu kesimpulan tentang Allah yang satu dan sama dalam 3 cara yang berbeda. Apakah hal ini diterima begitu saja? Jawabannya tidak. Justru yang menolak ajaran ini berasal dari dalam gereja sendiri, para imamnya, para uskupnya. Lalu dalam konsili-konsili, dalam pertemuan-pertemuan itu disebutlah, kalau kamu menolak, ini bid'ah, ini ajaran sesat. Jadi misalnya kalau Romo Riki menolak, maka aliran itu disebut Rikinisme. Jadi karena dia menolak ajaran tentang Tritunggal. Saya ingin menjabarkan satu-satu Bapak Ibu supaya ini kesempatan gereja menyiapkan kepada kita untuk sedikit memahami tentang makna Tritunggal ini. Walaupun sekali lagi saya bicara, ini akan tetap tinggal sebuah misteri dalam keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia. Pada akhir abad pertama dalam sejarah gereja dikenal sebuah aliran yang bernama Kerintus. Dia ini adalah seorang tokoh awal gereja yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia biasa yang dipilih oleh Allah, dan dalam pembaptisan Allah berdiam di dalamnya lalu meninggalkannya ketika peristiwa salib itu. Jadi ketika pembaptisan Allah itu masuk ke dalam diri Yesus, lalu ketika disalib Yesus tinggalkan dia. Ini disebut juga akhirnya bid'ah. Pada abad kedua ada aliran Theodore namanya, yang menganggap bahwa ada perbedaan yang besar antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kalau sekarang kita percaya dan teologi kita berkata Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan pada abad ketiga disebut dengan aliran adopsionisme. Dari katanya saja kita sudah bisa mengartikan bahwa mereka menganggap Yesus hanya diadopsi sebagai anak Allah pada saat pembaptisannya. Lalu ada beberapa lagi, kalau saya menjabarkan satu persatu di sini pasti lebih banyak, tetapi yang sampai pada yang paling terkenal dalam ajaran gereja kita yaitu disebut dengan Arianisme, yang mengatakan beberapa poin tentang Yesus, yaitu bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan seperti kita, makhluk ciptaan, sehingga tidak memiliki sifat ilahi, dan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Lalu pada abad pertengahan ada satu aliran lagi disebut Makedonia. Ini adalah uskup Makedonius, uskup Konstantinopel, yang menolak Roh Kudus. Sama seperti Yesus, bagi aliran ini Roh Kudus itu hanyalah sebuah ciptaan, bukan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini mungkin katekese kecil untuk kita. Saya mencoba menyebutkan peristiwa-peristiwa di atas untuk memberitahukan kepada kita bahwa ajaran mengenai Tritunggal ini adalah sebuah ajaran kontroversial bahkan sejak abad-abad pertama gereja.
bahwa ajaran ini terbentuk dari pembelaan-pembelaan gereja tentang hakikat keilahian dari Yesus dan Roh Kudus yang adalah satu dari Bapa. Maka dalam Konsili Lateran tahun 649 yang dipimpin oleh Paus Martin I merumuskan begini dalam bahasa Latin: Unum Deum in tribus subsistentiis consubstantialibus. Satu Tuhan tunggal dalam 3 substansi sehakikat. Artinya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki sifat ilahi yang sama atau sifat ilahi yang identik, namun mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Saya ingin mengulang kembali sebagai contoh, mungkin kita sudah pernah menonton sebuah video pengajaran tentang Tritunggal yang diambil dari teks kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca teks itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Kudus melayang-layang di atas, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini yang biasa kita dengar dalam perayaan malam Paskah. Nah, kita melihat satu-satu sekarang supaya lebih jelas untuk kita. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa itu Allah? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah di sini adalah Bapa. Ayat kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa itu Roh Allah? Dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, yaitu Roh Kudus dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ada Allah yang adalah Bapa dan Roh Allah yang adalah Roh Kudus. Lalu pada ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman Allah, kalau kita sudah sering mendengar dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus sendiri yang telah menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, walau dalam kitab suci tidak secara eksplisit dikatakan tentang Tritunggal, kita memahami bahwa dalam kitab suci ada Allah yang adalah Bapa, Roh Allah yang adalah Roh Kudus, dan firman Allah yang adalah Yesus yang menjadi manusia. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang Allah yang satu itu, yang adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya yang berbicara sekarang ini adalah seorang manusia. Ya. Firman atau pikiran saya adalah pikiran manusia, atau ada yang bilang mungkin pikiran kucing ya. Atau mungkin ada yang bilang ini pikiran tumbuhan, tetapi pikiran saya adalah pikiran manusia. Roh yang ada di dalam diri saya adalah roh manusia, bukan roh-roh lain. Oleh karena itu saya yang berdiri di sini adalah satu keutuhan yang mempunyai tubuh, roh, dan pikiran sebagai manusia. Jadi ada berapa Romoriki yang ada di sini? Kalau dia ada tubuh, pikiran, dan manusia, dan roh. Hanya ada satu Romoriki yang berdiri di sini. Hanya saja sebagai manusia kita itu terbatas. Maka Allah yang tidak terbatas itu, pikiran atau firman Allah itu menjadi manusia, dan Roh Allah itu yang ada dan menyertai kita. Itu saja yang membedakan. Maka Tritunggal adalah hakikat yang tidak bisa dipisahkan dan juga tidak begitu saja dicampur. Apakah masih bingung Bapak Ibu? Saya juga sambil menjelaskan juga bingung sendiri.
Tapi kalau kita bingung, itu berarti bagus untuk pertumbuhan iman kita. Karena dengan bingung itu kita akan selalu mencari makna-makna yang ada di dalam Tritunggal itu. Karena kalau kita sudah mengerti semua, akhirnya kita tidak lagi dekat terhadap Allah yang adalah Bapa, Allah yang adalah Yesus Kristus, Allah yang adalah Roh Kudus. Namun apa yang paling penting ketika kita merayakan misteri Tritunggal ini? Bagi saya yaitu cinta Allah yang sempurna. Cinta kepada manusia sehingga ia yang tidak terbatas itu menjadi terbatas supaya manusiawi kita bisa melihat, merasakan, mendengar, memegang dia dalam diri Yesus. Dan cintanya itu menemani kita sampai akhir hidup kita melalui Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan, mendampingi kita saat sulit dan meyakinkan kita untuk bangun ketika kita jatuh. Cinta dari Tritunggal inilah yang kita rayakan hari ini supaya dengan tubuh, jiwa, perkataan dan pikiran kita sebagai manusia kita mencintai orang-orang di sekitar kita seperti yang telah dilakukan oleh Allah Tritunggal itu sendiri. Dalam kebingungan ini kita semua menjawab, amin.